Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santiarni SPD MPD dari UPT SMA Negeri 8 Sidenreng Rapang akan melakukan praktek mengajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam pada pembelajaran biologi dengan lingkup materi metabolisme dan akan melakukan uji enzim katalasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kalian. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu supaya proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar, bermakna, dan mudah dipahami oleh kalian semua. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya saya cek dulu kehadiran Ananda semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Haidir. Haidir, kenapa Haidir tidak ke sekolah? Oke, kita doakan semoga teman kita lekas sembuh ya, supaya bisa mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Ada yang tanpa keterangan? Siapa? Oke, kita juga doakan semoga berikutnya dia diberi hidayah untuk tetap rajin ke sekolah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita ice breaking dulu ya, supaya nanti lebih semangat belajarnya. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Nama saya Rita. Belajar apa? Biologi. Oleh siapa? Ibu Santi. Oke, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita masih materi tentang metabolisme atau seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Sebelum kita belajar, hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana. Kita persiapkan mental kita dan intinya apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sudah siap belajar? Siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan memutarkan sebuah video. Video ini akan mengantarkan kalian apa sih manfaat dari kita belajar hari ini. How does hydrogen peroxide work? This is blood. This is hydrogen peroxide. An enzyme in blood will dissolve hydrogen peroxide into water and oxygen, and it does so at 200,000 reactions per second. Those bubbles are in fact oxygen. But oxygen is unstable and forms free radicals, which tears your hemoglobin apart and takes away its color, like this. Oke, sudah lihat videonya? Sudah. Apa yang kalian lihat pada video? Ada darah. Oke, terus? Itu ada cairan putih yang diteteskan pada darah. Dan ternyata cairan itu adalah H2O2. Apa yang terjadi setelah ditetesi H2O2? Berbusa. Ada gelembungnya. Oke. Nah, kenapa luka yang ditetesi H2O2 menghasilkan gelembung? Nah, ini, oh iya ya, ternyata mungkin Anda tidak perhatikan selama ini. Kalau misalnya kita ditetesi antiseptik, obat merah, kalau kita jatuh, tanpa kita sadari ada gelembung setelah ditetesi itu. Kemarin ada yang saya beri tugas melakukan wawancara di puskesmas. Ayo, kelompok 2 ya. Silakan dibacakan apa hasil wawancaranya. Berdiri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang diberikan tugas untuk mewawancarai puskesmas terdekat rumah kami. Jadi, setelah kami melakukan wawancara di puskesmas terdekat rumah kami, ternyata H2O2 sering digunakan di puskesmas, seperti obat antiseptik luka dan ini banyak dijual di apotek.
Yang kedua, produk perawatan mulut ada dalam obat kumur dengan konsentrasi rendah. Yang ketiga, produk kosmetik ada pada cat rambut atau pemutih rambut. Dan ternyata H2O2 juga digunakan di rumah sebagai pembersih lantai, kamar mandi atau dapur karena sifatnya sebagai disinfektan. Jadi itulah hasil wawancara kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ternyata H2O2 ini sering kita gunakan tanpa kita sadari. H2O2 sebenarnya adalah racun. Nah, racun. Jadi racun ini ternyata sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara menguraikan racun ini supaya tidak berdampak negatif pada tubuh kita? Nah, ternyata di tubuh kita ada penjaga kecil yang bekerja setiap saat agar kita tetap sehat. Salah satunya adalah enzim katalase yang bisa melindungi kita dari sel racun. Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana cara kerjanya H2O2 itu dirombak sehingga tidak menjadi racun di dalam tubuh kita. Oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai bagaimana menganalisis mekanisme kerjanya enzim, terutama tadi enzim katalase, mendeskripsikan secara rinci bagaimana enzim bekerja sebagai katalis biologis, termasuk bagaimana model kerjanya. Oke, sebelum kita mulai praktikum, ada baiknya saya sampaikan dulu materinya supaya kita tidak terhambat dalam proses praktikumnya. Oke, bagaimana sih sebenarnya cara kerja enzim itu? Ingat, cara kerja enzim itu ada dua. Teori cara kerja enzim itu ada dua. Yang pertama secara teori gembok anak kunci atau lock and key. Bagaimana cara kerjanya? Bahwa enzim itu sangat spesifik dalam mengikat substratnya. Diumpamakan seperti gembok dan anak kuncinya. Jadi substrat itu sebagai gemboknya, enzim itu sebagai kuncinya. Jadi tidak bisa ditukar-tukar. Dia sangat spesifik. Sama misalnya kunci rumah tangga. Bisa misalnya kunci rumahnya si A dipakai untuk kunci si B. Oke, seperti itu. Yang kedua, ada teori inductive feed. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ternyata menurut teori ini enzim itu sebenarnya fleksibel. Apa yang dimaksud dengan fleksibel? Enzim ini bisa menyesuaikan diri dengan bentuk substratnya. Jadi kalau misalnya substratnya berbeda, enzim itu bisa menyesuaikan diri sehingga bisa mengikat substrat tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan putarkan videonya bagaimana enzim itu melakukan kerjanya. Kalian tahu nggak? Di dalam tubuh kita ada banyak banget reaksi kimia yang terjadi. Nah, reaksi tersebut gak bisa terjadi spontan gitu aja. Makanya perlu bantuan protein yang dikenal dengan enzim. Penasaran gimana mekanisme kerja enzim? Yuk kita bahas. Aku suka biologi, dan bisa oh my god. Ingat ya, kalau enzim itu adalah protein di dalam tubuh kita yang bertindak sebagai katalisator. Artinya, agen kimia yang tugasnya mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Cara kerjanya cukup unik loh. Mereka hanya akan berikatan dengan molekul spesifik. Artinya, kalau bukan pasangannya, dia nggak mau. Ya banget kan? Nah, molekul spesifik ini dinamakan substrat atau reaktan. Pengikatan tersebut terjadi di daerah sisi aktif enzim. Saat substrat spesifik memasuki sisi aktif, enzim akan mengubah bentuknya sehingga sisi aktif dapat cocok dengan substrat tersebut. Lalu, substrat tersebut akan diikat dengan ikatan yang lemah seperti ikatan hidrogen atau ikatan ion. Nah, poin pentingnya, cara kerja enzim ini yaitu dengan menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi. Kemudian, substrat tersebut akan dikonversi menjadi produk. Saat reaksi sudah selesai, produknya akan rilis dan enzim pun kembali ke bentuk semula dan siap untuk membantu reaksi kimia yang lainnya. Nah, jadi itulah cara kerja enzim yang terjadi pada tubuh kita. Mudah kan? Nah, setelah memutar video, ada nih kuis dari Ibu. Kalau enzim bekerja sangat spesifik,
Kira-kira apa yang akan terjadi kalau bentuk sisi aktifnya berubah? Ada yang bisa? Yang bisa? Angkat tangan, Nak. Apa yang terjadi kalau enzim bekerja? Ada yang merubah bentuk sisi aktif enzim. Oke, Nurul Fajriani. Berdiri, Nak. Jadi, enzim akan kehilangan kemampuannya untuk berikatan dengan substrat dan mengkatalisis reaksi. Oke, ternyata memang benar bahwa ketika enzim ini berubah bentuknya, produk yang diinginkan yang seharusnya terjadi tidak akan berlangsung. Karena sisi aktif enzim ini tidak bisa sesuai dengan sisi aktif substrat. Paham? Artinya, enzim harus perlu dijaga di dalam tubuh kita. Di mana sih sebenarnya tempat terdapatnya enzim? Ternyata enzim itu adanya di dalam hati manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Jadi enzim itu adanya di hati, sesuai fungsi hati untuk menguraikan racun. Oke, salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Jadi meskipun ada faktor yang lain, ternyata ada faktor yang mempengaruhi kerjanya enzim, yaitu suhu. Bagaimana caranya enzim katalasa itu bekerja? Dengan cara menguraikan racun tadi yang berupa H2O2 yang terdapat di dalam apakah misalnya antiseptik, apakah dalam kosmetik, apakah dalam bahan pemutih, itu racunnya itu yang dalam bentuk H2 akan dirombak menjadi air dengan oksigen. Ini, air dengan oksigen, H2 dengan O2. Bagaimana kita tahu bahwa sebenarnya H2O2 itu dirombak menjadi air dengan oksigen dengan melihat gelembungnya. Nah, gelembung itu sebenarnya adalah air dengan oksigen. Bagaimana caranya kita buktikan bahwa itu adalah oksigen? Nanti kita masukkan bara api, kalau ada nyala, berarti itu adalah oksigen. Nah, kita mau lihat pengaruhnya nih. Apakah sebenarnya suhu benar-benar berpengaruh terhadap kerjanya enzim? Dan itu yang akan kita buktikan hari ini melalui suatu percobaan. Nah, ada lagi kuis. Ayo. Ada tadi 2 teori kerjanya indusifit, yang satu spesifik dan satunya sangat fleksibel. Yuk, satu orang lagi sebelum kita lanjut ke praktikum. Di kelompok 4, ada yang bisa? Oke, Nisa, ayo. Pilih nomor berapa, Nisa? Bagian apa? Oke, silakan dipencet di atas. Oke, benar ya? Oke, artinya pemahaman kalian tentang enzim sudah bagus, good job. Oke. Nah, apakah kalian sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, terima kasih ya, karena tanpa diberi himbauan, Anda sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke, kita mulai praktikum. Di depan meja kalian sudah ada alat dan bahan. Ada hati ayam di bawah? Ada. Oke. Jadi depan kalian ada tabung reaksi dengan raknya, ada gelas kimia 2 ukuran, nih, ada corong, ada lumpang dengan alu. Lumpang dengan alu ini nanti akan digunakan untuk menghaluskan hati ayamnya, dan ini akan digunakan untuk mengukur suhu. Jadi kita pakai es batu juga nanti untuk mengukur suhu dinginnya dengan suhu panasnya. Sebelumnya saya bagikan dulu LK-nya dengan penuntun praktikumnya. Jadi ini LK-nya diisi setelah melakukan praktikum. Ada juga studi kasus di situ, silahkan dicermati. Oke. Oke, sambil memotong hati ayamnya dibagi 3, silahkan dibagi 3. Yang satunya ambil es batunya di luar, kemudian isi es batunya dengan di dalam gelas kimia ini. Sambil ibu mengisi H2O2 pada gelas ukurnya.
Bagi 3 hatinya. Iya, dibagi 3 kan nanti ada kontrol, ada dalam kondisi panas dan ada dalam kondisi dingin. Es batu di luar ambil nak. Pakai kaos tangan nak. Ingat H2O2 itu salah satu zat yang bersifat racun. Jadi kalau kena tangan bisa gatal-gatal. Dinyalakan, matikan dulu kipasnya, Tabe, matikan kipasnya nak, karena nanti anunya tidak bisa menyala. Gelas kimianya diisi air setengah saja. Iya. Pakai kaos tangannya. Mana H2O2? H2O2. Perhatikan label pada tabung reaksi nah, jangan sampai salah ini nanti. Situ mah, begitu mah. Setengah saja, setengah. Iya. Atau bisa digarus dulu. Bisa digarus dulu atau dipotong dulu baru digarus. Karena mau palet dihaluskan. Sebenarnya bisa juga tidak dihaluskan supaya lebih cepat kelihatan lebih dihaluskan saja. Jangan sampai lupa kena tangan. Ayo pakai kaos tangan. Di tangannya melepuh, gatal-gatal. Oke, silakan digarus hati ayamnya. Sudah? Oke, kalau sudah bisa pakai squid, masukkan ke dalam tabung reaksi sekitar 5 mili. Ada yang kalau sudah digerus, masukkan hati ayamnya ke dalam tabung reaksi, sudah di label kontrol, suhu panas dan suhu dingin. Berapa? 5 mili. Bisa juga langsung aja di label tabung.
Ada Jeli Dita. Nggak bisa, kayak langsung saja dia langsung ke atas. Masukkan ke dalam kaldu. Kalau sudah halus, masukkan masing-masing. Ada di ukurannya. Ya. Pegang kita punya tidak berbahaya. Bagaimana corong? Kalau tidak mencorong, turun. Dicuci dulu corong. Nyalakan apinya ya, supaya nanti kalau sudah diisi langsung dipanaskan. Oh, panas dingin kan dikasih kanan. Iya. Kontrol juga diisi. Iya, tiga-tiganya diisi kontrol. Yang dipanaskan juga biar tidak terlalu halus. Oke. Yang tidak ada aktivitas, untuknya bisa disilakan. Jangan tidak di sini. Tarik bahasa di sini. Ini akan memang supaya nanti semuanya bagus. Ibu sudah semua. Sudah semua. Kalau sudah, satu disimpan di air yang dipanaskan, yang suhu panas, yang dingin diletakkan di dalam batu. Yang kontrol Kontrol tidak ada. Tetap nanti langsung ditempel lihat apakah ini berpengaruh. Tetap ada kontrol.
Nah, perhatikan tiga lambungnya, banyak sekali ya. Ini nanti dimatikan dulu, nanti baranya antara kalau nah sampai di bawah, paham? Sudah? Lidi sudah ada lidinya? Ini apa nih? Sudah? Kalau sudah, silakan dikerjakannya. Sudah ada? Sudah mengisi tabel pengamatan? Sudah. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke, kalau sudah, silakan duduk. Dikerja dulu LK-nya, nak. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LK-nya. Di sini. Tadi sesuai dengan apa yang kalian dapat, nah. Karena tadi ini tetap kalian dapatkan kan? Ada, tapi sedikit. Sangat lemah. Oke, kalau sudah kembali ke kelompoknya, nak, dibantu temannya. Dipasang terbalik. Disimpan dulu mejanya. Iya. Sangat lemah. Tuh. Jadi lampunya ada satu. Oke. Baca kamu saja. Setelah ini saya baca nih. Bukan. Sampai di ya, sampai di nomor 4 nanti ditanggapi apakah sama atau tidak, teman-temannya. Ya. Oke, kalau sudah, nak, dibantu temannya kerja.
Sudah? Oke, kembali ke kelompoknya. Habis. Kelompok 3, kelompok 4 belum? Oke. Ini dibuang dulu airnya. Buang saya baru. Sudah? Oke, kita tunggu dulu kelompok yang lain sampai selesai. Lagi berapa nomor? 1. Oke. Ini sudah? Tabelnya sudah diisi tadi? Oke. Kita lihat dulu. Mana tabelnya? Sangat lemah ya, sangat lemah. Oke, sudah? Oke, kalau sudah saya persilakan ke kelompoknya Nisa untuk presentasi. Ya. Bisa tampil ke depan ya. Tampil ke depan, bacakan hasil pengamatan kalian pada teman kalian. Yang ini sama yang ini. Hasil pengamatan ya. Ya. Oke, yang lainnya silakan mengamati bagaimana hasil praktikum yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Apakah sesuai dengan yang Anda peroleh ataukah ada perbedaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil uji percobaan yang kami lakukan tadi, yaitu tentang tabel pengamatan. Yang pertama, ekstraksi plus H2O2 dalam gas plus. Nyala api ada kuat. Yang kedua, ekstrak hati dingin plus H2O2 dalam gas plus. Nyala api ada sangat lemah. Ketiga, ekstrak hati panas plus H2O2 dalam gas plus. Nyala api ada sedikit. Oke. Apakah sama dengan apa yang kalian dapatkan? Yang diperoleh oleh kelompok 3 bahwa ketika ekstrak hati sebagai kontrol ditambahkan dengan H2O2, ternyata gelembungnya sangat banyak. Kenapa sangat banyak? Karena dalam kondisi netral, ya, kondisi netral, sehingga nyala apinya juga kuat. Kemudian kalau tadi H2O2 ditambahkan dengan ekstrak hati yang sudah didinginkan, ternyata gelembungnya ada tapi sedikit. Kenapa? Karena nyala apinya juga lemah. Karena dalam kondisi
dingin. Sedangkan yang panas setelah dipanaskan juga ada, tapi sangat sedikit. Karena ini sangat lemah. Ada pendapat? Ada perbedaan? Oke, sama ya. Oke, dilanjutkan dengan 4 pertanyaan yang sesuai dengan pengamatan. Analisis hasil. 1. Pada sampel mana gelembung paling banyak terbentuk? Mengapa? Jawaban, pada ekstrak hati atau kontrol karena enzim katalase aktif pada suhu normal tubuh. Oke, sepakat? Oke, paling aktif pada suhu normal. Yang kedua, apa yang terjadi pada enzim setelah dipanaskan? Jawaban, enzim terdenaturasi atau rusak sehingga kehilangan fungsinya. Oke, ingat salah satu sifat enzim bahwa akan mengalami kerusakan pada suhu yang terlalu tinggi. Kenapa tadi percobaan kita masih ada gelembungnya meskipun sangat sedikit? Mungkin karena suhunya belum terlalu tinggi. Oke. Yang ketiga, apa pengaruh suhu dingin terhadap aktivitas enzim? Jawaban, aktivitas enzim melambat, reaksi berjalan lebih lambat. Oke, ingat enzim itu seharusnya tidak aktif pada suhu dingin. Nah, makanya tadi ada tapi sedikit dan bersifat lemah. Yang keempat, simpulkan peran katalase dalam tubuh. Jawaban, enzim katalase melindungi tubuh dari racun H2O2 dengan cara memecahnya menjadi H2O dan O2 yang tidak berbahaya. Oke, sama? Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok, silakan kembali ke tempat. Oke, masih ada analisis. Oke, setelah tadi kita melakukan pengamatan, ternyata H2O2 itu memang racun, tapi dengan adanya enzim katalase ini, racun ini bisa dirombak menjadi H2O dengan O2. Di mana tadi terdapatnya? Di dalam organ hati. Lanjut, ada pertanyaan kontekstualnya. Ini analisa sebuah kasus. Kira-kira bagaimana jika tubuh kita tidak memiliki enzim katalase? Adakah akibatnya bagi kesehatan kita? Ayo, kelompok siapa yang bisa? Oke, Naila. Silakan berdiri, Naila. Baik. Jika tubuh tidak memiliki enzim katalase, akan H2O2 tidak terurai, menyebabkan kerusakan sel, penuaan dini, gangguan hati, bahkan penyakit degeneratif. Oke, luar biasa jawaban dari Naila. Ada pendapat lain? Sama ya, bahwa memang bayangkan kalau misalnya tidak ada enzim katalase di dalam tubuh kita, terutama organ hati, H2O2 meskipun sedikit-sedikit, kalau menumpuk di dalam tubuh kita itu bisa merusak sel, menyebabkan penuaan dini, pokoknya akan merusak organ tubuh kita dan menyebabkan penyakit bagi diri kita. Setelah itu, mari kita merefleksikan apa yang kita peroleh pada hari ini. Yang bisa jawab sesuai apa yang kalian dapatkan bisa angkat tangan ya. Nah, hal baru apa yang Anda pelajari pada hari ini? Ayo, ada tidak hal baru yang Anda pelajari setelah melakukan percobaan enzim katalase ini? Oh ya, ada yang bisa jawab? Angkat tangan, Nak. Oke, Fitri. Nurul Fitri. Ya. Hal baru apa yang Anda pelajari setelah melakukan percobaan ini? Jadi, hal baru yang saya pelajari hari ini yaitu enzim katalase yang ada di hati dan bisa bekerja untuk memecah H2O2. Iya, oke. Ternyata enzim katalase ini bisa merombak H2O2 menjadi oksigen dan oke. Terima kasih Nurul Fitri. Beri aplaus untuk Nurul Fitri. Masih ada refleksi yang lain. Oke, ada yang bisa? Bagaimana enzim katalase berperan dalam menjaga tubuh kita? Ya. Nurul Adhar. Enzim katalase berperan melindungi tubuh dari zat beracun atau H2O2. Oke. Ingat,
Begitu pentingnya enzim, terutama makanya dijaga hatinya ya, dijaga hatinya. Karena di hati itu ada enzim katalase yang bisa berperan dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama tadi dalam merombak racun itu sendiri. Oke, masih ada, ayo. Apa akibatnya jika tubuh kita tidak memiliki enzim itu? Enzim ini tadi yang maksudnya enzim katalase. Ada yang bisa? Ya, Humaira. Ayo, Humaira. Iya, berdiri. Apa akibatnya jika tubuh tidak memiliki enzim katalase? Jika tubuh tidak memiliki enzim katalase, maka tubuh akan keracunan oleh H2O2. Iya, bagus sekali. Beri aplaus untuk Humaira. Kalau tidak ada enzim, bayangkan kalau seperti ini. Enzim itu kalau tidak ada dalam tubuh kita, itu bisa berakibat fatal karena bisa menyebabkan penyakit. Tapi bagaimana caranya menjaga enzim? Dengan menjaga kesehatan. Ingat, menjaga hati. Oke, yang terakhir. Ada yang bisa? Oke, Aladin. Kebiasaan sehat, makan makanan sehat bergizi. Kebiasaan sehat apa yang dapat mendukung kerja enzim dalam tubuhmu? Ayo, bagaimana caranya supaya enzim ini tetap terjaga? Tentunya makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi. Hindari merokok. Hindari merokok. Dan alkohol. Oke. Luar biasa pendapat dari Aladin. Gampang ya, kalau mau menjaga enzim kita tetap terjaga dalam tubuh, cukup dengan makan bergizi. Apalagi sekarang sudah ada namanya MBG. Jadi Bapak Presiden sudah memberikan kita makanan bergizi. Jadi tidak ada lagi yang salah makan kalau di sekolah. Hindari rokok. Ingat, rokok selain merusak organ, itu bisa juga merusak gigi kita. Nggak ganteng Maki kalau rusak gigi kita. Oke. Saya kira refleksi kalian bagus. Dan tentunya enzim katalase itu adalah pahlawan kecil di dalam tubuh kita. Dia bekerja tanpa kita sadari. Kemudian untuk menjaga kita dari sel racun. Mari menjaga kesehatan untuk mendukung kerja enzim di dalam tubuh kita. Oke, jadi hari ini saya simpulkan kembali bahwa ternyata ada racun yang selalu masuk ke tubuh kita. Tapi dengan bantuan enzim katalase yang terdapat di dalam organ hati, racun itu bisa dirombak menjadi oksigen dan O2. Ketika enzim itu beraksi, ternyata manfaatnya bagi tubuh kita luar biasa. Ingat, hati-hati menjaga hati. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya, yaitu materi anabolisme. Sebelum kita tutup, Ketua kelas silakan disiapkan dan berdoa. Siap, gerak. Siap, gerak. Setelah kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Selesai. Salam. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas, tunggu guru yang mengajar pada mata pelajaran berikutnya.